Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموكوزة والمترديات والنطيحة وما أكل السبع إلا ما زكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Mari kita sama-sama panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat sehingga kita kembali berkumpul dalam kajian pada pagi hari ini di Ngopi Yuk, ngobrol perkara ilmu. Ngopi yuk. Kurang semangat nih Pak Ustadz, sekali lagi ya, ngopi yuk. Nah, bersama saya Tiara Dianti dan juga Ustadz Ahmad Haris Reswanto, pada pagi hari ini kita akan membahas terkait dengan kesempurnaan Islam. Nah, sebelumnya saya ingin menyapa dulu nih, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gimana ibu-ibu jamaah yang hadir langsung, gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah juga sehat Pak Ustadz. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pemirsa Sinpo TV yang menyaksikan di rumah juga dalam keadaan sehat ya Pak Ustadz ya, ibu-ibu ya. Sekali lagi ya Pak Ustadz, sebelum kita mendengarkan langsung, ngopi yuk. Nah, terima kasih ibu-ibu jamaah Pak Ustadz. Tadi kita akan mengangkat pembahasan pada pagi hari ini terkait kesempurnaan Islam. Seperti apa nih Pak Ustadz, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Summassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah yang dimuliakan Allah dan juga pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, semoga kita semua selalu diberkahi, diridhoi dan dikaruniai sehat, afiat, panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini kita akan ngobrol tentang kesempurnaan Islam. Di ayat yang dibacakan oleh qari kita tadi di opening acara ngopi pagi ini, dibacakan surah Al-Maidah, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Al-yawma, pada hari ini, akmaltu, telah aku sempurnakan, lakum, untuk kalian, umat Islam tentunya, dinakum, agama
kalian. Jadi agama Islam yang kita anut, yang kita yakini kebenarannya ini adalah agama yang paling sempurna dan menjadi penyempurna dari agama-agama sebelumnya. Karena sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus ke muka bumi ini dengan membawa risalah keislaman, sudah ada agama-agama sebelumnya yang dibawa oleh para nabi-nabi sebelumnya. Tetapi dari ajaran atau nabi-nabi yang sebelumnya masih ada yang belum disampaikan atau belum diajarkan. Maka ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini diutus untuk menyempurnakan itu. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Lalu Islam itu dinilai sempurna dilihat dari sisi semua aspek kehidupan manusia. Yang pertama, dari sisi keyakinan atau keimanan atau disebut dengan akidah atau yang tergabung dalam rukun iman. Kemudian dari sisi ubudiyah atau ibadah atau yang tergabung dalam rukun Islam. Kemudian ada dari sisi muamalah, bagaimana kita bekerja, bagaimana kita berdagang, bagaimana kita hidup bertetangga dan lain sebagainya. Ada yang keempat namanya muasyarah atau munakahah. Bagaimana Islam mengatur tentang cara atau etika atau hukum-hukum dalam berumah tangga. Mulai dari mengawali kehidupan berumah tangga, mulai dari khitbah, kemudian menikah, kemudian ketika terjadi problem-problem dalam rumah tangga sampai solusi atau cara penyelesaiannya. Dan yang kelima, aspek dalam Islam yang mengatur tentang akhlak, etika dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau dari 5 aspek ini, ditinjau dari 5 aspek ini, maka Islam sudah sangat sempurna. Dari sisi mana saja dalam kehidupan kita ini sudah ada aturannya dalam Islam. Mulai kita bangun tidur, menjalani aktivitas keseharian, sampai nanti menjelang tidur, sampai tidur kembali, dalam Islam semua ada aturannya. Mulai dari hal-hal yang kita anggap remeh-temeh. Orang bersin ini kayaknya kayak remeh ya. Dalam Islam ada aturannya. Ketika kita bersin dianjurkan mengucap, benar begitu? Yang bersin alhamdulillah. Kadang yang bersin malah dibikin-bikin ya. Nah, kalau yang bersin mengucap alhamdulillah, kita yang mendengar mengucap yarhamukallah. Kemudian karena kita didoakan oleh yang mendengar bersin kita, kita doakan kembali yahdi. Ini indahnya ajaran Islam. Mulai dari hal-hal yang terkecil seperti ini ada aja aturannya. Makanya saya katakan tadi, mulai dari kita bangun tidur sampai kita menjalani aktivitas keseharian, sampai nanti malam kita tidur, semua ada aturannya. Maka Islam ini adalah agama yang sempurna. Kita lihat dari sisi mana saja, dalam Islam sudah ada aturannya. Hanya kadang kita oknum umat Islam yang belum tahu, atau kadang malah nggak mau tahu, atau kadang sudah tahu tapi bodoh amat lah. Kita kadang malah lebih memilih aturan dari tempat lain, dari ajaran agama lain. Padahal dari agama kita sendiri sudah ada aturannya. Wallahu a'lam bishawab. Monggo dilanjut. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Islam adalah agama paling sempurna. Nah, untuk ibu-ibu jamaah disiapkan pertanyaannya Pak Ustadz ya, karena setelah jeda akan dibuka untuk sesi tanya jawab. Jadi kita akan kembali usai jeda, tetap di Ngopi Yuk. Alhamdulillahirabbil alamin, kita masih di Ngopi, ngobrol perkara ilmu. Ngopi yuk.
Nah, untuk di sesi sebelumnya Pak Ustadz kita sudah mendengarkan penjelasan terkait dengan kesempurnaan Islam. Untuk sesi kali ini kita buka sesi tanya jawab untuk 2 orang penanya. Silakan ibu-ibu jamaah yang sudah punya pertanyaan sebutkan nama dan pertanyaannya ya Bu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siswati, mau bertanya Pak Ustadz, mengapa Islam itu disebut sebagai penyempurna dari agama sebelumnya? Mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita tampung dulu ya Pak Ustadz ya. Silakan Ibu untuk pertanyaan kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rohaya, izin bertanya Pak Ustadz, mengapa Islam lebih berkembang di Indonesia dibanding dengan agama lain? Mohon penjelasannya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertanyaan pertama tadi, mengapa Islam disebut menyempurnakan agama-agama sebelumnya? Silahkan Pak Ustadz. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah dan pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, ada 2 penanya ini ya. Yang pertama tadi, kenapa Islam disebut sebagai penyempurna? Kemudian yang kedua, kenapa Islam ini lebih mudah diterima atau lebih mudah berkembang di Indonesia dibanding dengan agama-agama yang lainnya? Baik, jamaah yang dimuliakan Allah dan juga pemirsa Sinpo TV dimanapun Anda berada, bahwa pertanyaan saya jawab dari pertanyaan yang kedua dulu. Kenapa Islam ini agama lebih mudah diterima di Indonesia dan lebih berkembang? Dan nyatanya di Indonesia ini lebih dari 80% dari penduduk Indonesia ini beragama Islam. Padahal sebelum Islam sudah agama-agama yang lain sudah ada yang datang terlebih dahulu. Dan juga setelah Islam juga ada agama yang datang menyusul. Tetapi tetap tidak seberkembang agama Islam. Karena memang dalam ajaran agama Islam ini yang pertama, kenapa lebih mudah diterima? Ajaran agama Islam itu lebih simpel. Dari konsep ketuhanan lebih simpel, bahwa Tuhan itu satu, titik. Kalau mungkin dalam agama lain kan ada berkeyakinan Tuhan itu begini-begini, tidak. Tapi dalam Islam Tuhan itu satu. Qul huwallahu ahad. Logikanya begini, kalau dalam satu kendaraan ya kita yakin bahwa supir itu satu. Lah kalau supir itu 2, nah satu pengen ngegas, satu pengen ngerem, repot. Tapi kalau supir itu logis, oh iya berarti yang mengatur alam raya ini ya Allah Tuhan itu satu. Presiden di negara manapun satu. Lebih logis dari sisi ketuhanan. Kemudian dari sisi ibadah juga lebih mudah diterima dibanding dengan ajaran agama-agama lain. Misalnya puasa, walaupun kita anggap itu kadang berat, tapi ternyata dalam agama lain jauh lebih berat. Misalnya dari sisi munakahah, dalam agama kita status apapun boleh menikah. Dalam agama lain kalau punya status tertentu enggak boleh menikah. Padahal ibadah yang paling enak nikah. Maka yang masih jomblo-jomblo segeralah. Ibadah paling enak itu nikah. Wong sampai yang udah nikah aja pengen. Itu pertanda kalau ibadah yang paling enak. Kemudian dari sisi keseharian, Islam itu lebih mudah. Semua yang ada di muka bumi ini diciptakan untuk kita, termasuk binatang yang hidup yang boleh dikonsumsi oleh kita. Dalam agama lain kalau orang sudah punya status tertentu enggak boleh makan daging. Padahal daging itu enak. Itu yang pertama, kenapa Islam itu mudah diterima. Yang kedua, sebagai penyempurna. Karena tadi dari ajaran agama yang sudah ada sebelum Islam itu terkadang memberatkan. Maka begitu Islam datang dirubah, disempurnakan. Umpama
Ini karena kebetulan jamaahnya perempuan, hostnya juga perempuan. Dulu, agama yang dulu, ketika seorang wanita menstruasi, tidak boleh tinggal serumah dengan suami dan anaknya. Tinggal misah di belakang. Iya, kayak kambing dikandangin khusus. Nanti begitu selesai masa menstruasinya baru kembali ke rumah yang ditinggali oleh suami dan anaknya. Itu agama yang dulu begitu. Tapi begitu Islam datang, wanita yang menstruasi tetap silahkan tinggal di satu rumah dengan suami dan anaknya, tetapi yang dilarang hanya satu itu. Yang lain silakan mau masak, mau yang lain boleh. Tapi agama yang terdahulu nggak bisa. Itu berat. Dulu wanita itu hanya tugasnya masak, macak, manak. Ngerti ora? Nah, ya itu. Tapi begitu Islam datang mempersilahkan wanita untuk berkarir asal tidak melampaui kodrat kewanitaannya. Silahkan berkarir. Ini dianggap sebagai Islam itu adalah penyempurna dari agama-agama yang sebelumnya. Kalau agama yang sebelumnya memang sangat memberatkan. Contoh, umat terdahulu ketika hari raya mereka enggak boleh melaksanakan aktivitas apa-apa, hanya ibadah-ibadah saja. Kalau kita mau bebas, pagi sholat id, siang jalan-jalan. Boleh kan ya? Boleh. Dalam agama Islam begitu sempurnanya Rasulullah menyampaikan, membawa ajaran agama kita ini. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, kita sebagai umat Islam ini sangatlah patut bersyukur bahwa agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah agama yang paling sempurna. Hanya tinggal kita sebagai seorang muslim bisa enggak menjadi penyempurna dari ajaran yang sudah sempurna ini. Wallahu a'lam bishawab. Monggo dilanjut. Terima kasih Pak Ustadz. Gimana ibu-ibu jamaah, sudah terjawab ya Bu ya? Semoga juga mewakili pertanyaan dari pemirsa Sinpo TV yang menyaksikan langsung di rumah ya Pak Ustadz. Nah, kita masih akan lanjut usai jeda, tetap di Ngopi Yuk. Pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, kita masih dalam kajian Ngopi, ngobrol perkara ilmu bareng Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Nah, tadi kita sudah membahas terkait kesempurnaan Islam Pak Ustadz, sudah ada juga ibu-ibu jamaah yang bertanya langsung. Nah, untuk terkait dengan kesimpulan atau rangkumannya seperti apa? Silahkan Pak Ustadz. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah dan juga pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, bahwa Islam ini dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah disempurnakan oleh Allah. Dalam ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Ada beberapa aspek yang saya sebutkan di segmen yang pertama tadi, yaitu ada aspek keimanan atau akidah, aspek ubudiyah atau tata cara beribadah, ada aspek muamalah, bagaimana kita bermuamalah. Bermuamalah itu menjalani kehidupan keseharian, mulai dari kita bagaimana caranya bekerja, bagaimana caranya berdagang, bagaimana caranya kalau kita mengadain pinjam meminjam, ada caranya ketika kita hutang piutang. Ini dalam Islam ada lengkap aturannya. Bahkan kadang dalam hal muamalah lebih tekstual dalam Quran. Misalnya dalam masalah hutang piutang, ini urusan dunia, kalau enggak terselesaikan akan terbawa sampai ke akhirat. Dalam masalah utang piutang, kesempurnaan Islam menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalim musamman faktubuh. Wahai orang yang beriman. Yang diajak ngobrol, yang menjadi khitab dari ayat ini adalah kita yang beriman. Apa isinya? Idza tadayantum bidainin ila ajalim musamma.
ketika kita mengadakan transaksi jual beli yang pembayarannya ditunda alias ngutang. Jual beli tapi bayarnya entar kan namanya kasbon. Jual beli yang pembayarannya ditunda namanya kredit. Lah iya kan? Islam menyuruhnya apa? Faktubu, catat. Catat. Lah ini kadang kita kalau utang yang dalam jumlah besar dicatat tapi utang kecil. Enggak. Datang ke warung, belanja, duit sih bawa. Belanja habis 100.000, bawa uang cuma 12.000. Kan kurang. Enggak dicatat. Lah iya. Pinjem sama temen pulang dari ngaji misalnya kepengen makan seblak. Enggak bawa duit, pinjem dulu dong. Yang namanya minjem harus ganti, mulangin. Nah kalau minta lain urusan. Lah itu kadang kita enggan nyatet riwah kecil-kecil begini padahal utang mau gede mau kecil sama. Perintah Islam faktubuh, catat. Ini menunjukkan kesempurnaan agama Islam. Dari hal-hal yang terkecil agar tidak ada yang terzolimi di antara kita. Karena matlul ghani zulmun, nunda-nunda bayar utang sementara kita mampu termasuk bagian dari zolim. Padahal kita udah mampu, lain urusan kalau belum mampu. Agar umat ini tidak ada yang terzolimi, baik Islam maupun yang non-Islam, maka Islam itu rahmatan lil alamin. Ketika transaksi muamalah, ya semuanya bukan hanya yang Islam. Kemudian Islam juga meliputi muasyarah. Muasyarah itu bagaimana kita berumah tangga. Islam aturannya begitu lengkap. Sampai hal-hal yang terkecil dalam berumah tangga salah ucap. Bisa jadi itu orang suami istri bubar rumah tangganya. Kemudian yang kelima ada sisi akhlak atau etika. Ini semua sudah diajarkan dalam Islam berdasarkan Quran, kemudian hadis, kemudian hukum-hukum yang selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Pak Ustadz. Jadi Islam memang adalah agama paling sempurna ya Pak Ustadz. Karena tadi seluruh ajaran Islam itu merasuki seluruh sendi-sendi kehidupan kita. Baik, semoga kajian kita pada pagi hari ini bermanfaat bagi jamaah yang hadir langsung ataupun juga pemirsa Sinpo TV dimanapun berada. Saya Tiara Dianti mewakili kerabat kerja yang bertugas undur diri. Jangan lupa terus saksikan Ngobrol Perkara Ilmu pukul 5 subuh hanya di Sinpo TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nastaghfirullahaladzim laqal ma'bud ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qira'atana wa jami' amalina wa tammim taqsirana ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala taha rasul